sekolah itu belajar ngaji. Oh iya. Di Jalan Jauh. Jadi satu waktu lama-kelamaan ketahuan dengan mama. Kenapa masuknya 12:30 tapi perginya jam 10? Ketangkap. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau memang dari awal buat sejarah masuk Islam dari kelas 2 SD. Itu dari kelas 2 SD itu diajari ayat ruku. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Jadi saya berpikir, kalau dunia ini dia kan ruku, sujud dipimpin oleh seorang raja. Kalau kita ketemu raja, tetap kita nyembah. Tidak mungkin raja itu tidak disembah. Kalau tidak disembah, kita akan dipotong kepalanya. Nah, dari situlah belajar, baru dapat mengenal Islam. Sampailah SMP. Masuk SMP, dulu masuk sekolahnya jam 12:30. Saya jam 10 udah ke sekolah. Jam 10 udah ke sekolah itu belajar ngaji. Di Jalan Jauh. Jadi satu waktu lama-kelamaan ketahuan dengan mama. Kenapa masuknya 12:30 tapi perginya jam 10? Ketangkap. Jadi udah ketangkap, udahlah. Namanya udah ketangkap, ya udah pulangnya pasti kena. Ujung-ujungnya sekali pulang, ya mama bilang kalau memang benar-benar mau jalaninya jangan diolok-olok. Ini barang bukan untuk mainan. Bukan untuk mainan hanya untuk hari-harian aja. Ini kan pasti ada untuk kedepannya. Nah dari situlah belajar mengenal Islam. Oh rupanya Islam tuh enak. Setiap hari kita sholat bisa menyembah 5 kali. Kalau memang raja itu pasti kan disembah juga. Nggak mungkin kita yang lain. Rajanya kaya, nggak mungkin dikasih makanan, nggak mungkin dikasih apa. Dia juga akan kaya semua. Hanya cukup dikasih sembah apa semuanya itu cukup. Dari situ lah makanya pola akalnya ke situ. Sampai hari ini ya kawin dengan muslim juga akhirnya. Semua sudah masuk. Sudah ke kelenteng, sudah ke ya ndak habis semua agama saya sudah masuk. Jadi logikanya kan Tuhan itu Maha Kaya, tidak perlu diberikan apa-apa. Ya lawang raja ndak usah dikasih apa-apa, cukup disembah rajanya pasti suka. Apalagi disembahnya 5 kali lagi dalam satu hari, ya rajanya pasti senang. Ndak perlu dikasih sesembahan apa semua, ndak perlu dikasih nyanyi-nyanyian. Yang pasti kan rajanya sudah senang. Kalau dunia ini dipimpin oleh raja yang nampak. Tapi kalau memang raja yang tidak nampak, ya itu kembali ke pribadi masing-masing lagi. Saya sebenarnya dari kelas 2 SD itu belum. Hanya setiap pelajaran Islam itu tidak pernah keluar. Jadi sampailah SMP, sampailah SMA. Hanya saya belum ada untuk mengucapkan bikin secara tertulis. Setelah saya menikah, barulah saya buat surat secara tertulis. Tapi sudah agama Islam dulu? Udah. Secara agamanya, tapi secara negaranya belum. Karena tidak ada bukti otentiknya. Sekarang Islam itu memang sulit kalau bagi kita, katakan sulit. Tapi kalau kita kembali lagi ke akal yang tadi saya katakan. Kalau dunia ini dipimpin oleh seorang raja yang kelihatan, kalau raja itu lewat, tidak kita sembah, apakah kita tidak jadinya susah? Apakah mesti raja dikasih sesembahan? Tidak mungkin. Itu akalnya. Dan setelah berjalannya waktu mempelajarinya, loh kok tulisannya itu susah. Sedangkan saya dari seorang Chinese. Oh rupanya harus kitab itu harus dengan bahasa aslinya. Karena
dalam pengucapan satu bahasa aja bisa berbeda. Kayak Cina, satu bahasa, satu tulisan bisa 4 bahasa. 4 mati, kipas si, 4 juga si. Anjing 9, kerak 9, 9 juga kau. Jadi kalau tidak ada tulisan aslinya, tetap salah penafsirannya. Dari SD itu kan ada satu ibu angkat, Bu Haisura. Jadi dia melihat saya di situ, oh kamu senang. Jadi ikutlah dengan dia setiap hari ke rumahnya, belajar, mengerti dengan, oh ini Islam begini, oh tata cara Islamnya begini, harusnya sholat, harus mandi, kalau mau sholat harus pakai pakaiannya yang menutupi aurat, tidak agak sembarangan, dan ada waktu-waktu dia. Nah, jadi kalau perjalanan itu, kalau yang lain kan, ya masa pula kalau memang itu saya katakan, kalau raja itu setiap hari lewat, kita, emang 1 bulan mau gimana? Nah, kalau setiap hari raja itu datang, belusukan 5 kali dalam sehari, kalau tidak disembah, tidak dihormati, kalau presiden aja kita hormati, kalau datang dengan pakaian yang rapi, bahasa yang benar, tentu kan ada bahasanya, tentu ada tata keramanya. Dulu ada pernah, ya maklum anak kecil, degel, suka mencuri. Ada mencuri di satu tempat ibadah, sekali ambil buahnya keluar nggak bisa, ditahan. Sekali baca Al-Fatihah bisa keluar, habis Al-Fatihah berhenti lagi, keluar lagi, baca Al-Fatihah keluar, akhirnya dibalikan buahnya. Alhamdulillah Al-Fatihah juga. Di keluarga itu memang enggak, karena kami dari kecil sudah ditinggal seorang bapak, jadi kami ini bebas. Yang penting pesan dari orang tua, kalau memang kamu berbuat baik, bilanglah kamu anak Pak Iyau. Kalau kamu jahat, jangan. Karena bapak saya namanya Pak Iyau. Maka dari itu kami dikasih kebebasan. Yang penting benar-benar jangan separuh-separuh, benar-benar mendalaminya. Kalau yang dari yang keluarga sih tidak ada, karena kami memang sangat demokratis. Ya, kalau kadang-kadang dalam 1 tahun orang Chinese itu mereka sembahyang kubur 2 kali. Ya saya hanya menghormati ibu saya, antar ke kuburan, udah pulang, antar pulang. Karena kan kita nantinya kan susah, kalau memang di kuburan itu kan memang nanti adanya susah, perdebatannya banyak. Ya kita menghormati orang tua, dan di hari Imlek pun kita pulang karena menghormati, oh kita masih ada orang tua. Oh ini tahun baru Cina, mungkin kita di saat ini bisa maaf-maafan, bisa berkumpul. Kalau dulunya sibuk masing-masing, mungkin dalam 1 tahun itu bisa 2-3 hari pulang ke rumah kumpul. Banyak sih, mereka pada, kalau memang ketemu dengan orang yang non-muslim, karena saya kan basicnya memang Chinese, mereka nggak mengerti dengan saya. Tidak mempercayai bahwa Tidak percaya. Dan ada satu waktu, mereka itu mengatakan, kenapa mesti selawat? Lawang nabinya itu udah masuk surga, masih mau dipuji-puji, diberikan doa. Nah, jadi kalau saya jawabnya dengan akal. Kalau saya seorang yang kaya raya, duitnya triliunan, saya kasih mereka 2M, mungkin dalam jarak 10 mereka itu mereka akan bilang, si Ati hebat. Ya begitulah mungkin menurut saya timbal baliknya, rasa berterima kasih kita kepada dia. Jadi mereka tidak ngerti bahwa saya itu muslim. Nah, jadi mereka ada yang bilang Allahu Akbar. Kenapa mesti Allah dipuji-puji? Lawang sirah besar. Ya kalau kita ketemu orang mau minjam duit, takkan pula kita langsung minjam duit. Tidak mungkin. Kita puji, baru kita minta duitnya. Ya mesti dikasih. Kalau langsung minta duit, tidak mungkin. Itu tidak akan mungkin.
Sebenarnya sih kalau memang kita mendakwakan kepada orang Chinese, gampang. Kita bilang aja, kalau orang Islam matinya itu gampang, murah, nggak perlu perayaan. Belikan kayu berapa, tanam, udah. Jadi kalau yang itu perlunya begini, begitu, begini, begitu. Kalau itu nggak perlu. Nggak perlu ada, oh mau beginilah, mau begitulah. Ini nggak perlu. Cukup, dah. Dan tidak perlu ada sesembahan apa, semua sesajen, tidak perlu. Yang penting kita dengan dia sudah gimana menjalankan perintahnya, menjauhkan larangannya, ya insya Allah. Nah, ada memang satu waktu di sholat, tidak salah ingat di Masjid Sungai Raya Dalam. Pas saya sholat, mereka tepuk bahu. Ya. Jadi mau makmum. Jadi segitu gak makmum, ya saya lanjut dengan sholat saya. Sekali saya selesai sholat, saya balik ke belakang, sekali lihat jenggot semua. Masya Allah katanya. Nah, langsung ditanya, itulah dia, namanya apa? Saya bilang ya, saya tidak ada ganti nama. Bahkan sampai anak-anak saya memang tidak diganti namanya, ada nama panggilan Cinanya. Saya maunya Islam itu bukannya satu yang keras. Islam itu tidak begitu keras. Lantas bisa menghilangkan bahasa ibu, mentang-mentang kita memeluk Islam, oh nggak bisa bahasa Cina lagi, kan nggak mungkin. Itu bahasa ibu kita. Itu sih sering, apalagi di saat saya terawih. Saya kepingin melihat banyaknya jenis manusia, karena Allah bilang menciptakan bermacam-macam ragam. Ada 1 tahun, 2 tahun berjurut-jurut, saya sholat terawih di masjid dan surau yang berbeda dalam 30 hari. Ya mereka memang aneh. Oh kok ada Cina gini pakai sarung. Nah, kalau ada yang tahu sih ya udahlah. Tapi yang mereka pada bertanya, ya udah saya bilang, nah Islam. Pandai ngaji, alhamdulillah pandai. Itu pernah saya lakukan 2 tahun berturut-turut. Sholat terawih di masjid dan surau yang berbeda. Saya pengen melihat keberagamannya, bagaimana mereka menerima saya. Memang itu sih tergantung kita, karena kadang-kadang orang yang Islam, orang Cina yang masuk Islam itu lama-lama menghilangkan bahasa ibu. Nah, jadi mereka itu ya mungkin agak keki karena sesama suku, mungkin lebih enaknya komunikasinya bahasanya bahasa ibu. Nah, kan dalam Islam juga tidak dilarang bahwa kita tidak boleh bahasa Cina. Nah, jadi kalau komunikasi itu makanya mereka sebagian tidak mengetahui bahwa saya ini mualaf. Maka sampai saya ada di presentasi ada beberapa oknum, ya begitulah. Hanya saya bawanya ke akal. Oh, orang Islam boleh kawin 3-4 orang ti. Oh enak lah. Tapi kalau menurut saya enggak. Enggak salah saya pernah baca, saya bilang. Kawinlah kamu 3-4 orang jika bisa berlaku adil. Mau makan 1 piring aja kurang kenyang, mau bagi 4. Dari mana jalannya? Seenak-enaknya 1 piring ya tetap 1 piring lebih enak. Enggak mungkin dibagi dagingnya sedikit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.